Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamda haqqahu lillah. Alhamdulillahilladzi kataba syiyam fi Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'allimuna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi'ibadis salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah, diperkenankan oleh Allah dalam satu majelis, yaitu Mutiara Senja. Alhamdulillah juga dalam bulan Ramadan ini semoga kita bisa memaknai sebuah kewajiban ini, karena kutiba alaikumusiyam untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Jadi telah diwajibkan bagi orang-orang yang memang mempunyai iman. Karena seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, puasa ini adalah asasul ibadat, jadi merupakan pondasi bagi ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kenapa dinamakan sebuah pondasi? Karena iman tanpa pondasi dengan sebuah puasa, dengan torekoh puasa ini, ya pasti akan terselubung dengan banyak waswasnya syaitan. Makanya kenapa puasa ini adalah antara hamba dan Allah saja. Wa ana ujazibi, aku yang memberikan pahalanya langsung kepada hambaku. Jadi hanya antara Allah dan hambanya saja. Hanya untuk Allah berharap kepada hamba-hamba yang telah melaksanakannya dengan imanan wahtisaban, dengan sesungguhnya iman dan hanya berharap ridha Allah. Allah akan mengangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini memang telah diajarkan dan diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Makanya kenapa dari semua kisah-kisah Nabi kita terdahulu, mulai Nabi Adam alaihissalam, kemudian pada Nabi Daud, hingga kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, ini semuanya melalui ibadah yang sangat sakral ini Allah memberikan kemuliaan derajatnya. Karena memang puasa adalah asasul ibadat, pondasi dari semua ibadah. Kalau ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah apapun itu kita masih bisa mengatasnamakan diri kita. Karena masih akan timbul riya, timbul sum'ah, akan tetapi puasa kita tidak bisa berbohong, gak iso nggoroi. Karena hanya Allah dan kita yang tahu. Kalau sholat kita masih bisa pamer, bisa ujub, apapun itu ibadah yang lainnya. Akan tetapi asyam asasul ibadat, jadi merupakan pondasi. Kalau puasanya benar, imanan wahtisaban, kita hanya mengharap pada ridha Allah, ya, fa insyaallah kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Dan takwa ini adalah tingkatan yang hamba Allah yang awal sebenarnya, sebelum kita menginjak pada tingkat ihsan. Jadi setelah takwa baru kita ihsan. Nah, kenapa urutan-urutan menjadi hamba mukmin, hamba yang diberi rahmat ini telah dijelaskan detail oleh Allah pada surah Ali Imran 132 hingga 135. Ati Allah wa ati Rasul. Nah, jadi kita apabila la'allakum turhamun, kita ingin diberikan rahmat Allah yang sepenuhnya, ya kita harus taat pada Allah dan Rasulnya melalui puasa ini tadi yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, akhirnya dilanjutkan di ayat selanjutnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannatun 'arduhas samawati wal ard, yang disediakan oleh Allah ini ridhonya, jannahnya nanti dunia maupun akhirat, yang luasnya meliputi langit dan bumi.
Nah, ini untuk apa? Uiddat lil muttaqin. Ini dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, apa sih takwa itu? Lah ini yang bakal kita kaji. Nah, ketakwaan itu apabila kita sudah melewati fase-fase pada bulan Ramadan ini. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kita diajarkan memahami bahwasanya orang-orang di sekeliling kita ini lek luwe iki yo soro yo loro. Nah, itu kita difahamkan. Makanya tingkatan orang yang bertakwa ini bisa terdeteksi pada bulan puasa. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang gak bakhil, lumo, ya, bersedekah, ta'mul masakin, memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, ini bentuk bahwasanya kepedulian kita sama kita terhadap sesama mukmin. Nah, ini yang akhirnya dijelaskan uiddat lil muttaqin, jannah yang sebegitu indah, sebegitu luasnya, ardhuas samawati wal ard, disediakan bagi orang-orang bertakwa yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yang mereka mau menafkahkan hartanya dalam kondisi dia itu susah maupun senang. Nah, kenapa semuanya ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa? Jannah ridhonya Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa karena mereka sudah melampaui satu fase-fase ini, yaitu tadi yunfikuna fis sarra' wad dharra. Mereka mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kondisi apapun, duwe gak duwe gini tetap. Wah, makanya alhamdulillah di Indonesia ini sungguh berkahnya para ulama-ulama kita terdahulu. Seolah-olah kita itu dipaksa untuk berbuat baik, jadi mutor. Karena memang seperti dawuhnya Al-Imam Syafi'i, ya, al-uqul, akal kita ini mutarrah biqabulil haq. Kita harus dipaksa untuk menerima kebenaran ini. Kebenaran hakikat puasa, hakikat menjadi orang bertakwa ini kita dipaksa. Dipaksa untuk apa? Ya Allah karena sayang sama kita, untuk kita menjadi orang-orang bertakwa. Nah, takwa Allah ini ukurannya itu tadi, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau sudah melalui fase itu, yang akhirnya wal kadhiminal ghaidh, mereka tidak mudah untuk mengeluarkan amarah. Belum keluar emosi sudah bisa menahan akhirnya. Lah ini kita dapatkan pada apa? Pada puasa, pada Ramadan ini kita dilatih demikian rupa oleh Allah agar kita bisa yunfikuna fis sarra' wad dharra. Akhirnya kita wal kadhiminal ghaidh, iso ngempet ngambul. Nah, karena ngempet ngambul ya udah, hakikat puasa kita tidak dapat kalau kita sudah marah kan. Ini adalah bentuk Allah itu melatih kita, sebenar-benarnya latihan riyadhah untuk kita bisa menahan amarah. Yang akhirnya pada puncaknya nanti apa? Di fase selanjutnya wal 'afina 'anil nas, yang bisa memaafkan di antara manusia. Jadi akhirnya kita mudah melihat memberikan maaf kepada sesama. Jadi nggak mudah marah. Akhirnya apapun yang kita pandang itu ya itu tadi, ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Kita menjadi orang yang dipulas asih oleh Allah. Akhirnya kita memahami itu adalah sifat Allah yang harus kita laksanakan. Akhirnya kita mudah welas asih kepada sesama, mudah memberikan maaf kepada sesama. Nah, inilah puncak takwa. Nah, puncak ketakwaan ini masih apa? Oleh Allah dinaikkan lagi fasenya. Akhirnya menjadi kita setelah lulus wal afina 'anil nas, di saat Idul Fitri kita saling maafkan di antara manusia. Kita diangkat derajatnya lagi oleh Allah menjadi hamba yang ihsan. Hamba yang ihsan. Nah, di saat kita lulus ujian, ya udah serasa kita di CCTV oleh Allah. Jadi pada tingkat keihsanan kita, fa anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seolah-olah kita kemana-mana selalu di CCTV Allah. Semakin takut kita. Akhirnya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarallah. Akhirnya kita selalu ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Jadi akhirnya di saat kita itu
zalamu anfusahum, kita menganiaya diri kita sendiri dengan mendahulukan nafsu kita. Di saat itulah kita akhirnya zakarullah, mengingat Allah, menyebut asma Allah. Inilah rahmat Allah, berjenjang kepada Allah ingin mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa, yang akhirnya kita pada puncaknya menjadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang selalu memahami bahwasanya kita itu dekat sama Allah. Di saat kita ingin melakukan sebuah maksiat ataupun mendahulukan hawa nafsu, kita selalu ingat Allah dan akhirnya kita mohon ampun kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Nah, makanya monggo sareng-sareng dalam ngaji apa ini tadi Ustadz Helmi? Mutiara Senja ini kita bisa mengambil hikmah bahwa hikmah daripada puasa Ramadan ini, Allah ingin membentuk kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah. Karena saking cintanya Allah, la'allakum turhamun, setelah kita taat kepada Allah dan Rasulnya melalui puasa ini, kita diangkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan Allah selalu menginginkan kita menjadi hamba yang ihsan, selalu dekat dengan Allah. Ya, akhirnya kita dalam hal apapun itu selalu ingat zakarullah wastaghfaru lidzunubihim, yang akhirnya kita selalu kembali ingin bertobat, memohon ampun setiap apapun yang kita lakukan. Itu ya memang wis manungsa iki panggone anisyan, panggone salah dan lupa. Jadi selalu kita mohon ampun kepada Allah di setiap waktu kita. Nah, inilah konteks puncak hikmah kita melewati Ramadan ini dengan bahagia. Nah, makanya bahagia ini ternyata nggak muluk-muluk. Kita memahami hadis Nabi yang begitu panjang ini, lisoim farhatani. Jadi orang yang berpuasa ini ternyata kebahagiaannya mek loro. Apa? Ya, inda iftarihi wa inda liqa'i rabbi. Di saat kita ketemu ambek panganan, ya, ketemu panganan yang selama ini kita, di saat sebelum puasa ini kita selalu semua iki apa sembarang kali dipangan, ya. Tapi di saat puasa kebahagiaan kita itu bertemu dengan segelas kopi aja sudah rasanya nikmat sekali, ya. Bertemu dengan makanan-makanan yang sebelumnya kita sepelekan, kita sungguh bahagia. Nah, dan di saat itu juga kita farhatun inda liqa'i rabbih, kita berbahagia di saat kita itu menemui segala sesuatu ini adalah rahmatnya Allah, dan kita selalu memaknai setiap apapun adalah perjumpaan dengan Allah. Wa ilaihil nusyur wa ilaihil masir. Fa insyaallah dalam Ramadan ini Allah selalu membimbing kita, memberikan rahmat kepada kita agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang taat, dan Allah menjadikan puncaknya pada akhir Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba bertakwa, dan selalu kita memahami semua qada dan qadarnya Allah ini untuk kita itu dekat sama Allah, dan Allah ini memang maha baik, ya. Nah, ini adalah difahamkan kita bahwasanya Allah maha baik. Oke, mungkin yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi hati kita hingga nanti di akhir Ramadan. Faballighna ila akhir Ramadan. Semoga Allah selalu membimbing kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan menjadi hamba-hamba yang ihsan nantinya. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.